Halo semuanya, di sini kita akan membahas tentang praktik Differential Cost Analysis atau DCA. Nah, di video kita ini akan dijelaskan 3 contoh penerapan DCA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Reducing Price of Special Order. Contoh sederhananya adalah ketika kita membeli 100 unit barang dan ketika kita membeli 150 unit barang, harga per unitnya bisa jadi berbeda loh. Ini merupakan contoh lengkapnya. Kita lihat bahwa cost-nya itu terdiri dari DM cost, DL cost, variable FOH, variable marketing expense, fixed FOH, fixed marketing and administrative expense, dan ada juga kapasitas, penjualan sekarang, dan sewa equipment tambahan. Nah, kita lihat bahwa harga jual normalnya itu adalah $10 per unit. Dan kalau ada order tambahannya itu ada 100.000 unit dengan harga per unitnya itu lebih murah, yaitu $6 saja. Ketika kita akan mengambil keputusan apakah order tambahannya itu dijual dengan harga yang lebih murah atau tidak, kita perlu menganalisis dengan differential cost analysis, yaitu membandingkan antara incremental revenue per unit dengan differential cost per unit. Bisa kita dapatkan dalam contoh ini, differential cost-nya itu $4,3 per unit, sedangkan incremental revenue-nya $6. $6 itu harga jual dari order tambahan. Berarti $6 dengan $4,3 lebih besar yang $6, atau revenue-nya itu lebih besar daripada cost-nya. Sehingga dalam hal ini, project order tambahannya diterima. Incremental profit-nya adalah 170.000. Contoh yang kedua adalah discontinue products. Tetap memproduksi produk atau menutupnya. Ini merupakan contohnya. Di perusahaan Nigen Corporation ada 3 produk, yaitu tape cleaner, disk cleaner, dan cleaning solvent. Bisa kita lihat bahwa margin available di tape cleaner itu positif 4.600. Begitu juga di disk cleaner positif 4.400. Namun, di produk cleaning solvent, margin available-nya itu negatif 4.000. Atau bisa dikatakan bahwa di produk ini mengalami kerugian 4.000. Lalu, apakah produk cleaning solvent ini discontinued atau continued ya? Untuk mengetahuinya, kita melakukan analisis differential cost versus incremental revenue-nya. Differential cost-nya ini didapatkan dari nilai variabel COGS senilai 6.500 ditambah dengan variabel commercial expense 200 sehingga 6.700. Versus incremental revenue-nya ini 10.000 dari sales-nya cleaning solvent, sehingga 10.000 dibandingkan 6.700 lebih besar yang 10.000. Ingat bahwa differential cost analysis ini hanya memproyeksikan untuk jangka pendek saja atau kurang dari 1 tahun, sehingga dalam jangka pendek produk cleaning solvent ini jangan ditutup. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas mengenai shutting down. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh yang diambil dari buku charter. Jadi, ini adalah laporan laba rugi dari Nigen Corporation yang menggunakan absorption costing atau full costing. Kalau kita perhatikan, Nigen Corporation ini memiliki 3 pabrik, yaitu Plan 1, Plan 2, dan Plan 3. Plan 1 ini memberikan operating income $30.000. Plan 2 memberikan operating income $23.000. Sementara di Plan 3 memberikan operating loss $13.000. Nigen Corporation ini ingin mengambil keputusan bahwa dengan operating loss $13.000 ini, apakah plan 3 sebaiknya ditutup atau dilanjutkan.
Nah, agar keputusan yang diambil tidak keliru, maka biaya-biaya yang ada harus dirinci ke dalam biaya yang bersifat variabel dan biaya yang bersifat fix. Nah, ini adalah laporan laba rugi dari Niken Corporation yang biaya-biayanya sudah dirinci ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Kalau kita perhatikan di sini sales sebesar 40.000 dikurangi variabel COGS 19.000 sama dengan gross contribution margin 21.000. Lalu dikurangi variabel commercial expense sebesar 1.000 menghasilkan contribution margin 20.000. Untuk menghasilkan profit, contribution margin ini akan dikurangi dengan traceable fixed cost, di mana untuk manufacturing sebesar 20.000 dan untuk komersial sebesar 3.000. Jadi total traceable fixed cost sama dengan 23.000. Sehingga profitnya adalah negatif atau loss 3.000. Jadi di plan 3 ini mengalami kerugian 3.000. Nah, bagaimana kesimpulannya? Jika kondisinya seperti ini, maka plan 3 ini harus ditutup karena tidak bisa menghasilkan profit. Bagaimana seandainya jika traceable fixed cost di plan 3 ini kurang dari 20.000? Jika traceable fixed cost di plan 3 ini kurang dari 20.000, maka plan 3 masih bisa menghasilkan profit. Sehingga keputusannya adalah tetap buka plan 3. Dan jika traceable fixed cost-nya lebih dari 23.000, maka akan mengalami kerugian karena contribution margin-nya hanya sebesar 20.000, tidak bisa mengcover semua traceable fixed cost, sehingga akan mengalami kerugian dan keputusannya adalah ditutup. Selanjutnya, bagaimana jika terdapat unavoidable fixed cost? Jadi unavoidable fixed cost ini biayanya tetap ada meskipun plan 3-nya ditutup. Misalkan saja unavoidable fixed cost-nya ini 5.000. Berarti setelah plan 3 ini ditutup akan tetap ada fixed cost sebesar 5.000, sehingga plan 3 akan tetap mengalami kerugian sebesar 5.000. Jadi kalau unavoidable fixed cost-nya lebih dari 3.000, maka sebaiknya plan 3 ini tetap dibuka. Dan jika unavoidable fixed cost-nya kurang dari 3.000, maka plan 3 ini sebaiknya ditutup. Selanjutnya, bagaimana jika terdapat biaya untuk shutdown? Nah, jika biaya untuk shutdown tersebut lebih dari 3.000, maka lebih baik tetap membuka plan 3, karena menutup plan 3 hanya akan menambah biaya atau menambah kerugian, sehingga lebih baik tetap dibuka. Dan jika biaya untuk shutdown tersebut kurang dari 3.000, maka plan 3 ini lebih baik ditutup.